Sanak Sado tausiah kini membicarakan tentang rezeki yang rahmat menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dengarkanlah video ini. Tapi jangan lupa sebelum mendengarkan video ini, jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe agar video ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizqi. Faman ladzi fuddilu bi raddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Shadaqallahul aliyyul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada hari ini adalah tentang rezeki. Rezeki adalah anugerah yang diberikan Allah, baik berupa harta, kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Rezeki adalah anugerah yang mulia yang diberikan Allah untuk hidup dan kehidupan manusia. Allah berfirman, "Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi." Allah melebihkan antara kamu seseorang dengan orang yang lain dalam keadaan rezeki. Faman ladzi fuddilu, siapa yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dikurangi rezekinya, maka mereka itu sama saja. Maka Allah katakan, maka apakah dengan nikmat Allah itu mereka akan mengingkari? Kenapa Allah katakan sama? Berarti orang yang dilebihkan rezeki punya kewajiban untuk membantu orang yang lemah. Dan orang yang lemah punya kewajiban mendoakan orang-orang yang dianugerahkan rezekinya. Inilah salah satu hikmah kita untuk mengeluarkan rezeki. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, rezeki itu terbagi 3 macam. Pertama, yang dikatakan al-istidraj. Rezeki apabila dia bertambah, mungkin rezeki itu melimpah ruah, namun orang yang memiliki rezeki tetap durhaka. Itu namanya istidraj. Bukankah ada sahabat Rasulullah Sa'labah yang ketika dia tidak punya rezeki yang banyak, bahkan pakaian sholatnya bergantian dengan istrinya, dia cepat pulang. Maka dia minta didoakan jadi kaya raya, sampai diberi modal 1 ekor kambing oleh Abu Bakar dan Utsman. Namun ketika kambingnya sudah banyak, dia malah tidak datang beribadah kepada Rasulullah. Jadi rezekinya bertambah, tapi dia semakin durhaka kepada Allah. Betapa banyak hari ini orang semacam Sa'labah, rezekinya bertambah, tapi dia tidak bersyukur pada Allah. Yang kedua, al-imtihan. Rezeki itu ada ujian. Ada ketika diambil rezekinya dia dekat dengan Allah, ketika dia kaya mereka malah lupa dengan Allah, atau sebaliknya. Betapa hari ini orang ketika didatangkan musibah baru mereka mendatangi rumah Allah, ketika rahmat diberikan kadang mereka tidak dekat dengan Allah. Yang 3, baru rahmat.
rezeki yang dirahmati Allah. Maka kita berharap agar rezeki kita dirahmati Allah. Lalu bagaimana syarat agar rezeki itu sampai kepada tingkat rahmat? Pertama, orang yang mempunyai rezeki, bahwa rezeki itu tidak melalaikan perintah Allah. Baik ketika mencari rezeki maupun ketika rezeki itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita carilah rezeki kita, rezeki yang tidak melalaikan perintah Allah dalam mencari rezeki dan dalam menggunakan rezeki. Jangan rezeki itu sebuah rahmat, tapi kadangkala tidak kita gunakan di sisi Allah. Jadi rezeki yang dicari dan perginya tidak melalaikan perintah Allah, berarti itulah rezeki rahmat yang pertama. Semoga rezeki kita tergolong rezeki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang budiman, kadangkala kita dikaruniakan Allah kesehatan, kadangkala kita dikaruniakan Allah nikmat. Yang penting apapun yang diberikan Allah tidak melalaikan perintah Allah. Kadangkala kita dalam bepergian, dalam melaksanakan tugas, sedikit alasan kita lupa terhadap Allah. Yang kedua, untuk mendapatkan rezeki yang rahmat itu tidak merugikan orang lain dalam mencari nafkah. Betapa banyak orang mencari nafkah tanpa melihat norma-norma agama sehingga merugikan orang lain. Maka Islam memberikan batas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli adalah cara yang legal untuk mendapatkan rezeki, sedangkan riba cara yang dilarang oleh agama untuk mendapatkan rezeki. Betapa banyak orang mencari rezeki masih menggunakan cara-cara riba. Kalaulah tidak cara riba, kadang mengurangi takaran, mengurangi timbangan, maka Rasulullah menjelaskan wailul lil mutaffifin, neraka wel bagi orang yang curang dalam menimbang, curang dalam memberikan rezekinya kepada Allah. Inilah yang kita berikan yang kedua. Oleh sebab itu, mari cari rezeki dengan cara tidak merugikan orang lain, apakah menipu dan lain sebagainya. Yang ketiga, gunakanlah rezeki itu untuk menjaga diri kita, menjaga orang lain untuk berbuat kekafiran. Bahwa rezeki itu berguna, membawa diri kita semakin taat kepada Allah, membawa orang lain semakin patuh kepada Allah. Jangan rezeki itu membuat kita tidak patuh kepada Allah, bahkan membawa orang lain semakin jauh kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang dianugerahkan rezeki oleh Allah, dia tidak semakin patuh. Lihatlah para sahabat, dia gunakan waktunya, rezekinya untuk menolong orang lain tidak jatuh kepada kekafiran. Kaum muslimin, kisah menarik dari Khadijah ketika dia akan wafat. Apa yang dia pesankan kepada Rasulullah? Wahai suamiku, gunakan seluruh rezekiku untuk berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Andai kata seluruh harta yang kupunya telah ada dan kaum muslimin menghadapi perperangan, gali kembali kubur saya. Jadikan tulang belulang saya senjata bagi kaum muslimin. Begitulah Khadijah mempedulikan rezeki itu, menolong orang lain ke agama Allah, menjauhkan dari sifat kekafiran. Yang keempat, mencari rezeki itu tidak boleh memaksakan diri kita. Betapa banyak orang mencari rezeki tapi memaksakan dirinya, lupa dalam beribadah, sampai kadangkala tidak mengenal waktu mencari rezeki. Sampai ada sebuah pemeo yang diberikan orang Minangkabau ketika si tukang bajak bertemu dan bercerita dengan kerbau yang dibajaknya. Ketika waktu zuhur berhenti, pembajak itu berhenti, lalu terdengar suara azan. Kerbau bertanya kepada orang yang punya pemilik bajak,
Wahai Tuan, suara apa itu? Tuan menjawab, itu suara azan. Lalu sang kerbau bertanya, azan itu tanda apa? Maka jawab sang Tuan, azan itu pertanda telah masuknya waktu sholat. Lalu sang kerbau pun bertanya, kenapa Tuan tidak sholat? Lalu ketika Tuan tadi mengilah dengan ini dan itu, kerbau menjawab dengan satu ungkapan, berarti kita samu. Samu tidak patuh kepada Allah. Beginilah kita memaksa diri mencari rezeki, mencari nafkah, lupa akan koridor-koridor agama. Yang kelima, yakinlah rezeki itu datang dari Allah dan rezeki itu dikembalikan, digunakan, dimanfaatkan untuk jalan Allah. Inilah yang kita doakan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak seorang pun yang menghalang rezeki untuk kita. Kita pun tidak bisa menghalangi rezeki untuk orang lain. Yakin datang perginya dari Allah. Ali bin Abu Thalib setelah pulang dari peperangan, melihat perbekalan di rumah tidak ada, dia bertanya, apa yang kita makan? Cuma beberapa buah kurma. Lalu dia pergi berbelanja ke pasar. Setelah dia berbelanja membawa beberapa kantong, di tengah jalan datang orang meminta-minta. Wahai sahabat Nabi, bantu saya. Diberikan satu asoi, diberikan. Lalu ada orang lain meminta lagi, wahai sahabat Nabi, kami anak yatim, bantu sampai habis. Sesampai di rumah, apa reaksi Fatimah ketika Ali memberikan itu kepada beberapa orang? Istrinya juga menjawab, mungkin orang itu lebih berhak dari kita. Tidak ada istri yang lapang alam seperti itu hari ini. Lalu ketika itu Ali pergi ke pasar. Datang seseorang menjual unta dengan harga 200 dirham. Lalu setelah dibeli Ali menjawab, saya tidak punya uang, jual saja dulu wahai sahabat Rasul. Akhirnya dibeli oleh orang lain 7 kali lipat dari untanya. Dicari orang penjual unta pertama, tidak ditemu. Akhirnya dia bawa uang kepada Rasul. Lalu Rasul menjawab, apakah engkau akan bercerita ataupun aku yang akan bercerita? Ternyata sang penjual tadi, pembeli tadi adalah malaikat Allah yang menguji iman Ali bin Abu Thalib. Yakin harta itu dari Allah dan harta itu kembali ke jalan Allah. Inilah 5 tanda harta yang halal, harta yang rahmat menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Mudah-mudahan kita mengintrospeksi harta kita. Jangan kita berfilosofi halal, haram, hantam saja. Atau telinga orang santuang kami. Tapi lihatlah koridor agama. Jika sudah ditentukan agama, baru kita gunakan. Ini saja tausiah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.